Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-ayat. Sadaqallahu maulana azim, wallahu a'lam bimuradi. Segenap asatidzah yang saya hormati, pengurus DKM, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu FKM 3P yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya pagi ini kita dapat melaksanakan sholat yang paling berat bagi orang munafik, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Tapi alhamdulillah pagi ini walaupun dalam suasana hujan yang mengguyur, kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk berangkat ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita pun luangkan untuk bisa beriktikaf, berzikir kepada Allah, duduk dalam satu majlis ilmu. Kita niatkan iktikaf sampai waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke mahribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, kajian kita insyaallah kita akan lanjutkan di halaman 25 dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Kita awali pada satu unggul kitab Suratul Fatihah. Kita doakan khusus kepada sahibul hadal kitab Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan kemuliaan juga sampai kepada kita semua. Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Allah tempatkan raudhah min riyadil jannah. Kita niatkan pula wakaf masjid kita ini dan seluruh yang telah berdonasi untuk kegiatan ini ataupun masjid ini, mudah-mudahan Allah tempatkan di raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamu alil hadal kitab syai'ul ilaihul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min
والعجم يا رب Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan sebagaimana Allah anugerahkan kepada generasi awal umat ini. Kita tahu masa yang paling indah jelas ketika kaum muslimin, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW langsung berjumpa dengan baginda Nabi. Tapi bagi kita yang tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW, ternyata juga mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Di dalam halaman 24 kajian sebelumnya, Nabi kita Muhammad SAW memuji orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ja'a fil hadithi an Abi Umamah al-Bahili annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba sab'amara liman lam yarani wa amana bi. Ini bahasa sebelumnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beruntung orang yang pernah melihat aku wa amanah dan dia beriman kepada. Tapi apa kata Nabi? Wa tuba sab'amara 7 kali. Berarti beruntung 7 kali beruntung. Siapa dia? Liman lam yarani wa amana bi, bagi orang yang belum pernah melihat aku tapi dia beriman kepadamu. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada umat awal generasi para sahabat, insya Allah juga Allah berikan kepada kita umat akhir zaman. Tentu ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang ke-10, thubutul fadli li akhir hadhihi ummati kama thabata li awwaliha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, mantapnya keistimewaan dan karunia yang diberikan Allah kepada akhir umat ini, sebagaimana Allah mantapkan karunia-Nya kepada umat awal, umat Nabi Muhammad SAW. Takutu bil ittifaqi afdaliyatu asrihi sallallahu alaihi wasallam wa yadullu ala dhalika ma jaa fi sahihaini wa ghairihima khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Telah mantap, telah ditetapkan tentang keistimewaan dan kelebihan masa Nabi Muhammad SAW bil ittifaqi, dengan kesepakatan ulama. Ulama telah menyepakati bahwa betapa afdalnya masa Nabi kita Muhammad SAW. Karena di masa itu jelas orang gak akan pernah ribut urusan furu'. Di masa Nabi orang gak akan pernah ribut persoalan ini kunut apa gak kunut. Orang gak akan ribut ini boleh apa gak boleh. Kenapa? Karena para sahabat ketika ada persoalan langsung nanya kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi nggak ada persoalan. Pokoknya urusan agama nggak bakal ada satu A satu B, nggak ada. Kalau hari ini kita kan ada yang bilang ini boleh Ustaz, katanya nggak boleh. Ada yang mengatakan ini haram, katanya makruh doang. Jadi katanya suaranya harus keras, harusnya suaranya pelan. Ini yang benar yang mana? Kalau hari ini karena yang ditanya ulama, sumbernya walaupun satu bisa jadi penafsirannya berbeda. Tapi di masa Nabi tidak akan pernah ada ikhtilaf. Semuanya langsung diselesaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka masa itu kan masa yang paling utama. Wa yadullu ala dzalika, dari itu semua sebagaimana disampaikan Nabi kita Muhammad SAW di Sahihain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan selain Imam Bukhari Muslim. Apa katanya? Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia kata Nabi masa aku. Tsumma yalladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelahnya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelahnya. Jadi ini ibarat orang transmisi keilmuan nyambung. Maka sering disampaikan oleh para guru-guru kita, kenapa ulama harus bersanad? Karena memang sumber transmisi keilmuan itu harus nyambung. Ini kiai atau ustaz ngajinya sama siapa? Oh, sama kiai A. Kiai A ngajinya lagi sama kiai B. Kiai B ngajinya sama kiai A pakai C terus sampai kepada tabi'ina, 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 tabi'in, naik ke atasnya tabi'ina, tabi'ina, tabi'in, naik ke atasnya tabi'ina, tabi'in, naik ke atasnya tabi'in, tabi'in kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat berguru langsung kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung. Gak boleh kita dia ngajinya di mana? Wah, dia ngajinya di Purbabu. 2 tahun dia berdekam di situ. Apa? Gak boleh. Karena orang yang gak ada gurunya setan ketika gurunya. Atau misalnya dia ngaji di mana? Oh, ngaji di Ustaz Google, gak boleh. Gak nyambung juga. Ini hari ini orang kadang-kadang gak melihat bagaimana kesanan keilmuan guru-gurunya. Padahal lihat, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan terbaik masa aku, masa berikutnya, masa berikutnya. Qala al-ulama'u al-maqsudu bidzalika asrus sahabah. Ulama berkata, maksud dari khairun nasi qarni tiada lain adalah asrus sahabah, masaknya para sahabat. Wa muddatuhum minal bid'ati mi'ah wa ishrina sanatan, masaknya itu kira-kira sejak masa kenabian kurang lebih 120 tahun. Kira-kira kalau 120 tahun ya pasca kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dan setelah itu, setelah generasi sahabat meninggal dunia. Karena yang disebut dengan sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Itu sahabat. Dan ada yang sahabat umurnya panjang sampai 4 khalifah terus, masih ada kira-kira katanya mi'ah wa isruna sanatan, 120 tahun. Audunaha biqalilin, atau kurang sedikit, au fawqaha, atau lebih dikit. Alal khilafi, karena adanya perbedaan pandangan fi wafati akhir sahabati mauta Abi Tufail, karena perbedaan wafat akhir para sahabat. Ada sahabat yang paling akhir meninggal, maksudnya itu. Wa qawluhu thumma alladziina yalunahum ay qarnul ladziina ba'dahum, setelah masa sahabat maka generasi terbaik berikutnya adalah tsummal ladzina yalunahum ayil qarnul ladzina ba'dahum, masa
berikutnya adalah kurun waktu di mana orang-orang setelah mereka para sahabat wa humut tabi'una, yaitu generasi tabi'in. Jadi tadi saya sudah sampaikan, sahabat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, mengambil keilmuannya langsung kepada baginda Nabi. Setelah sahabat di bawahnya namanya generasi tabi'in. Tabi'in inilah orang yang ketemu sahabat. Di bawah tabi'in katanya lagi, wa muddatuhum nahwa sab'ina aw thamanina sanatan. Masa tabi'in ini kurang lebih 70 sampai 80 tahun. Ini tubiromin sanati mi'atin. Kalau ingin diibaratkan dihitung dari tahun 100. Wa qauluhu tsumma alladziina yalunahum wa hum atsba'ut tabi'in. Setelah tabi'in di bawahnya lagi namanya tabi'unat tabi'in, yaitu orang-orang yang ketemu tabi'in. Itu generasi seperti ini, Pak. Kurang lebih berapa tahun? Nahwan min khamsina ila hududi isyrina wa mi'atain. Kurang lebih 50 tahun sampai batas tahun 220. Ini sudah tahun kesini 220. Setelah tabi'in baru generasi para ulama salafus saleh. Di tahun ini sudah muncul lahir misalnya ulama-ulama madhab, ulama Syafi'i, ulama di atasnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ulama tabi'in. Abu Umar bin Abdul Bar annahu qad yakunu fi man ya'ti ba'da sahabati afdalu mimman kana fi jumlati sahabah. Berpandangan Abu Umar bin Abdul Bar bahwasanya ini terjadi setelah masanya para sahabat lebih utama dari apa yang ada pada masa sejumlah para sahabat. Ja'a fi an Umar bin Khattab qala, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan, kuntu jalisan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika aku duduk bersama Nabi, tiba-tiba Nabi bersabda, atadruna ayyul khalqi afdalu imana. Nabi nanya, tahukah kalian siapa makhluk yang paling utama keimanannya? Fakulna, kami menjawab. Rasulullah lagi ngumpul bersama para sahabat. Sahabat nanya, tahukah kalian makhluk Allah yang paling afdal imannya itu siapa? Maka para sahabat menjawab, qulna al-malaikatu. Ya Rasulullah, bagi kami yang paling hebat iman itu para malaikat. Qala wa uqalahu bal ghairuhu. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan bukan malaikat katanya. Faqulna al-anbiya. Ya Rasulullah, para nabi kalian. Lagi dialog, ngobrol, Pak. Tanya, para nabi. Qala wa uqalakum bal ghairuhu. Saya bukan, benar sih bukan itu, selain mereka lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi imanan qaumun fi aslamir rijali yu'minuna bi wa lam yarawni fahum afdalul khalqi imanan. Di kalimat akhir yang luar biasa itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji seutama-utamanya makhluk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kaum sekelompok orang yang dilahirkan. Ini asal maksudnya dilahirkan yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku
padahal walam yarauni, mereka belum pernah melihat aku. Nih Pak, kita dipuji Nabi begitu hebat karena kita belum pernah ketemu Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak pernah melihat gambaran Nabi itu bagaimana. Kita cuma dapat informasinya dari kitab-kitab, dari para ulama-ulama kita. Bagaimana wajahnya, bagaimana rambutnya, bagaimana jalannya. Kira-kira kebayang apa enggak? Bagaimana mau kebayang yang belum pernah. Cuma dikasih tahu doang. Kata ulama Rasulullah tingginya nggak begitu jangkung, nggak begitu pendek. Perawakannya sedang. Rasulullah SAW kulitnya putih. Rasulullah SAW kalau jalan enak dia, hanya bisa membayangin. Maka pantas kalau umatnya Nabi di akhir zaman ini menjadi orang yang dianggap imannya luar biasa. Gimana nggak luar biasa? Belum pernah lihat, udah percaya. Kalau udah pernah lihat, oh wajar. Lu percaya nggak masih Fulan itu orang yang dapat dipercaya? Percaya. Kok bisa lah? Ya kan gua kenal orangnya, tahu tiap hari berusaha sama dia, hebat tuh orang. Orangnya jujur, orangnya enak dilihat. Udah pernah ketemu? Udah. Tetangga gua sih dekat Cibubur, udah pernah ketemu. Biasa itu orang. Tapi yang lebih utama kata Nabi kita Muhammad SAW tadi, kita belum pernah ketemu orangnya. Kita, lu udah kenal sama dia? Belum pernah, tahu di mana. Cuman saya dengar dari orang, dia orang yang amanah. Dia kenal apa enggak? Enggak. Lu percaya? Percaya. Orang kalau bukan karena hebatnya tuh orang enggak mungkin. Maka begitu pula Nabi puji kita. Kita belum pernah ketemu Nabi. Ngimpi aja belum kita ketemu Nabi Pak ya? Ada yang pernah ngimpi ketemu Nabi? Belum pernah. Kalau ngimpi masalah ini mana tahu ngimpi apaan? Ngimpi berjumpa Rasulullah SAW belum pernah. Malah jangan-jangan kita ke makamnya Nabi aja belum pernah. Pernah ke makamnya Rasulullah? Yang belum pernah saya doakan, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau udah datang ke makamnya Nabi Pak, kan namanya tiap hari kita sebut nih. Setiap waktu khutbah Jumat kita dengar namanya. Dengerin ceramah, kita dengar namanya. Lagi sholat, kita sebut namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bulan Rabiul Awal, Allah di mana-mana maulidin Nabi. Tapi kita tak kebayang di mana kita bisa datang ke Madinah, tempat hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita ketemu tuh rumahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, makamnya Nabi Muhammad SAW, mempuncak kerinduan kita kepada beliau. Kalau yang ziarah ke makam Nabi gak nangis, tanyain, jangan-jangan dosa kok kebanyakan. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Malah di depan kuburan Nabi gak boleh ucapin salamnya kayak gak ada, tapi ucapin salamnya ada. Makanya kalimatnya apa? Assalamu alaika. Alaika itu kan domir mukhatab. Domir mukhatab itu artinya kita ngobrol. Saya dengan Ustaz Nawawi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orangnya ada. Kalau orangnya nggak ada, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam untuknya. Tapi mana Assalamualaikum, salam untukmu. Kenapa? Karena Allah muliakan Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang mengucapkan salam kepada beliau, Allah izinkan, Allah kembalikan rohnya Nabi Muhammad SAW untuk menjawab salam umatnya. Jadi kita ucap salam, Nabi balas, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam ya Allah. Jadi kalau sampai hati kita nggak gemeter kepengen ketemu Nabi, ya Allah ya Allah, maka beruntung kita. Katanya keimanan yang luar biasa. Fahum abdul khalqi iman.
Rawahu At-Tabrani bi isnadin hasanin wa Abu Dawud wa Tayalisi wa hasanahu Ibnu Abdul Bar. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad hasan dan Abu Dawud At-Tayalisi, dan menghasankan derajat hadis ini Syekh Ibnu Abdul Bar. Wa ilqad jala fil hadits an Abi Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Suatu ketika diriwayatkan dari hadis Abi Ubaidah bin Al-Jarrah, diriwayatkan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada seorang yang lebih baik dari kami, yang kami Islam juga bersama engkau, yang kami juga berjihad bersama engkau? Qala qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam puji kita semua Bapak Ibu, puji kita umatnya, justru yang terbaik katanya, yang itu satu kaum di mana mereka ada setelah kalian, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, padahal mereka belum pernah melihat aku. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, wa sahhahahu Al-Hakim, dan Imam Hakim mensahihkannya. Terakhir, wa nahnu la nuhibbu an nata'arrada ila al-khilafil jari bainal ulama'i fi qadiyyati tasfiyati baina awwali hadhihi ummati wa akhiriha. Kami tidak suka katanya kita sibuk dengan perdebatan yang ada di antara para ulama tentang persamaan antara awal umat ini dan akhirnya, fi fadlil a'mali, dari keutamaan amalnya. Ghairu anna dzalika la yamna'una minal qawli, walaupun semua itu tidak dapat mencegah dari kita semua bahwasanya bi anna musyahadata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatahu la ya'diluha syai'un. Sayyid Muhammad bin Adam bin Malik Al-Hasani menutup perdebatan itu katanya, walau bagaimanapun, mau mana yang terbaik dari awal umat ini ataupun akhir umat ini, tapi bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya dengan apapun. Jadi pada prinsipnya Pak, semua sudah Allah takdirkan sebagaimana hak mutlaknya Allah. Para sahabat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang berjumpa dengan Kanjeng Rasul dan dia beriman. Kita juga sama, kita kan tidak bisa milih hidup ini Pak. Qadar dan takdirnya sudah menentukan kita ini lahir menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang baru kenal Nabi tahun 90-an. Beruntung dan bersyukur kita kepada Allah. Mungkin kalau nggak ada ulama, nggak ada orang yang menyebarin agama, nggak ada ulama yang ngajarin agama ini, kita nggak tahu kita jadi apa. Kita tahun 80-an di kampung kita kenal sama agama belum? Jati Karya, Jati Rambon, Jati Kampurna, ya gelap. Boro-boro kenal subuh Jumat ngaji belum ada, Sabtu subuh ngaji belum ada, sepi orang kenal musola belum lama. Sama hampir wilayah Bekasi, Jakarta awal-awal 60-70-an agama belum begitu berkembang. Rasanya ngelihat masjid gede itu orang masih aneh, ya ngelihat majlis taklim itu orang masih aneh, ngelihat ustadz itu makhluk apaan, belum pernah ustadz. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan-pelan, disitulah hebatnya agama kita. Mendakwahkan agama ini enggak gradual, enggak pengen hantam promo sono, hantam promo sini, enggak. Apalagi guru-guru kita, padahal mungkin
Masih banyak yang ngerjain ini, ngerjain itu. Gak laku syirik, raka lo. Dideketin pelan-pelan. Terus bapaknya nggak mau, anaknya kali mau. Anaknya nggak mau, anak perawan yang dideketin. Dinikahin. Jadi mantunya, ya jadi mantu tuh Ustaz. Mau nggak mau lama-lama ikut. Jadi yang paling penting karena Allah udah takdirkan kita seperti ini, prinsipnya adalah ini anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadiin kita umat Nabi Muhammad SAW yang adanya terakhir, walau udah ketemu Nabi, tapi alhamdulillah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita jaga istiqomahnya. Di masjid kita dulu tahun 60-an ada masjid apa enggak? Enggak ada. Dulu mungkin musola ini ya. Iya, tapi alhamdulillah jadi masjid. Udah cakep, anugerah dari Allah, jagain. Jangan sampai lagi jadi musola diperjuangkan jadi masjid, udah jadi masjid kayak kurung batang. Tahu kurung batang apa? Kurung batang itu orang mau masih ngisiin duluan. Jarang yang mau tuh kurung batang. Ya, padahal yang bikin mahal, yang bahannya juga dibeli mahal, tapi saat diumumkan sama DKM, ayo siapa yang mau ngisiin duluan? Gak ada yang mau. Sama dengan masjid, tadinya musola pengen jadi masjid. Setuju, setuju. Mau nyumbang siap. Duit dikumpulin, alhamdulillah jadi masjid. Kira ngisiin, susahnya minta ampun. Malah kadang-kadang ada juga tuh muadzin yang kreatif. Jam 9 pagi dia udah ada. Biar RT pada datang. Ya RT kesel, ngapain jam 9 udah ada loh? Habis tadi gua adzan subuh RT gak datang. Jam 9 baru nyampe ke RT. Ya mudah-mudahan kita jagain, ini adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bacaan kita sampai halaman 26. Mudah-mudahan nanti minggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang kita tetap bisa jaga istiqomah taklim kita. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupa benteng pertahanannya ada pada majelis ilmu di masing-masing kita. Ya, Maulid ini ibaratnya supaya motivasi kita untuk lebih semangat mencintai Nabi dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Saya mohon maaf jika terlalu banyak kekurangan dan kesilapan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kebodohan saya. Kiranya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi